Jadi selama beberapa bulan ini gue udah coba nyari kerja, tapi tetap gue nggak dapet. Gue udah coba berbagai aplikasi, website, bahkan gue ikutin beberapa influencer di Facebook dan IG. Kirim email ke sana sini. Gue juga sering lamar di BUMN, tapi hasilnya tetap sama. Gue itu anak pertama dan keluarga gue semuanya kerja di kampung. Jadi gue nggak ada kenalan ataupun orang dalam yang bekerja di perusahaan. Jadi gue harus berusaha sendiri. Kalaupun gue ada kenalan atau orang dalam, itu pun teman SMA atau teman kuliah gue yang status kontraknya masih belum jelas. Gue nggak bisa harapin apapun dari mereka. Gimana gue bisa ngarapin mereka? Sementara mereka sendiri status kontraknya masih belum jelas apakah diperpanjang atau kena efisiensi. Makanya, daripada gue cuma nembak-nembak perusahaan, berharap ada yang lihat lamaran gue mencoba supaya lebih produktif. Mumpung gue ada ketertarikan sama dunia animasi, setelah nonton animasi dalam dan luar negeri, gue cobalah buat video ini. Daripada gue berharap ke sesuatu yang gak pasti, kayak tiba-tiba salah satu HRD lihat lamaran gue, terus dia bilang kalau gue diterima di perusahaan mereka dengan gaji di atas UMR, tanpa perlu berpenampilan menarik, tinggi badan bisa di bawah 160, langsung kerja minggu depan tanpa interview, tapi gue harus bayar 1.500.000 untuk uniform. Ya, sejauh ini belum pernah ada sih kejadian kayak gitu. Kalaupun ada, palingan yang kena cuma teman gue. Jadi, sejauh itu, kerjaan gue cuma cari loker, kemudian di antara puluhan lamaran yang gue tebar, setidaknya ada yang jawab. Entah itu cuma sampai di interview 1 terus gagal, atau berlanjut ke interview 2 tapi tetap gagal. Itu aja terus berulang. Tapi yang paling bikin sakit hati tuh ketika nyari kerja, saat HRD-nya tiba-tiba nggak bisa dihubungin. Padahal gua udah interview dan cuman mau nanya gimana updatean lamaran gua, berhasil apa enggak. Gua itu tahu kalau misalnya perusahaan cuma nyari kandidat yang memenuhi kualifikasi mereka aja. Jika gua nggak dapat jawaban, berarti gua masih di bawah ekspektasi mereka. Atau mungkin masih ada kandidat yang jauh lebih bagus daripada gua. Ya mau gimana lagi? Gua bahkan kalau punya perusahaan, pasti maunya karyawan yang punya kualifikasi untuk bekerja di perusahaan gua. Tapi ya ini mungkin keinginan kecil gua gitu. Untuk HRD, kalau memang misalnya ada peserta yang udah interview tapi memang tidak cocok, bisa langsung dihubungi. Atau kalau memang ada peserta yang bertanya untuk update lamaran mereka, mungkin bisa dikasihkan informasi daripada mereka terus berharap dan nggak ada kepastian. Tapi ya nggak semua HRD kayak gitu. Ada juga HRD yang baik, yang kalau misalnya gagal, dia pasti langsung infokan dan bahkan nyemangatin buat jangan menyerah. Ya dari hal sekecil itu bisa berdampak sangat besar bagi orang-orang kayak gue. Ya mau gimana lagi, namanya juga hidup, nggak ada yang pasti. Awalnya gue kira bakal gampang, soalnya banyak teman-teman gue yang sejurusan, yang pinter-pinter, gak tertarik bekerja di bidang yang gue incer. Tapi ternyata masih banyak kandidat lain, apalagi di Indonesia ini. Banyak SDM bagus, tapi lapangan kerjanya dikit. Kalau gue mau kerja, gue harus bisa bersaing dengan orang yang lebih pinter, lebih berpengalaman, lebih good looking, lebih bisa bekerja di bawah tekanan, dan mau digaji lebih rendah. Selain itu, gue juga nggak cuman bersaing dengan seangkatan gue, tapi gue juga harus bersaing dengan orang yang terjun lebih dulu di dunia kerja dan mau ganti perusahaan, atau orang yang memutuskan cari kerja lebih awal. Jadi kayaknya gue juga nggak bisa protes kalau misalnya gagal terus. Ya, tapi nggak semua tentang nyari lamaran kerja ini jelek. Ada juga beberapa hal positif. Contohnya yang pertama, gue punya banyak koleksi nomor HRD. Jadi sekarang chat WhatsApp gua nggak cuma dari orang tua dan temen gua, tapi ada tambahan lagi, jadi nggak sepi-sepi amat. Tapi selain itu, gua nggak tahu fungsi lainnya. Yang kedua, sekarang gua udah nggak grogi lagi ketika di interview. Mau itu interview dengan HRD, manajer, owner, atau mau itu interview dengan bahasa Inggris sekalipun, gua udah nggak grogi lagi. Nggak kayak pas pertama kali gua interview, gua nggak tahu harus ngomong apaan. Yang ketiga,
gue udah bakal tahu kalau misalnya gue bakal lolos ke tahap selanjutnya atau enggak ketika di interview. Cuman dari lihat tingkah laku HRD dan pengujinya. Dan biasanya tebakan gue kayak 80% bakal benar. Walaupun gue udah bisa nebak, gue bakal tetap nanya ke HRD-nya mengenai updatean lamaran gue. Tapi gue nggak bakal terlalu berharap. Dan yang terakhir, gue udah bisa bedain yang mana loker asli dan yang mana loker bodong. Jadi ini bisa ngehemat banyak waktu gue. Lalu gue juga udah tahu aplikasi atau website mana aja yang biasanya dipakai perusahaan buat nyari karyawan. Jadi gue tinggal pantengin dan lihat apa ada posisi yang cocok buat gue. Soalnya tiap perusahaan itu pasti beda-beda. Ya gimana ya, nyari kerja di kondisi ekonomi saat ini itu rada sulit. Apalagi dengan banyaknya berita-berita nggak masuk akal yang muncul akhir-akhir ini, sehingga membuat banyak demo di mana-mana, itu memperburuk keadaan. Gua awalnya sempat mau kerja di luar negeri. Gua bahkan udah pernah wawancara dengan salah satu agensinya langsung. Tapi, gua masih terkendala sama dana. Apalagi adek gua udah mau kuliah. Jadi, gua nggak mau terlalu membebani orang tua gua. Mungkin itu aja yang mau gua bahas. Dan buat siapapun yang masih nyari kerja kayak gua, buat tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Buat teman-teman yang masih kuliah atau masih sekolah, mungkin ini sedikit saran dari gua. Yang pertama, itu perbanyak relasi. Mau itu dari teman, dosen, atau dari orang perusahaan, supaya kalau nanti ada apa-apa, mereka mungkin bisa bantu. Yang kedua, skill. Kalian harus memperbanyak skill. Mau itu dapat dari magang, organisasi, atau bahkan part-time. Karena biasanya perusahaan itu nyari karyawan yang udah ada pengalaman. Jadi mereka nggak perlu ngajarin dari awal lagi. Tapi kalau misalnya kalian kuliah atau sekolah karena emang mau cari ilmu dan memperbaiki cara berpikir, itu juga nggak masalah. Apalagi guru atau dosen kalian emang bagus. Tapi ngapain juga ya kalian dengerin gua? Gua sendiri masih belum dapat kerjaan. Mungkin videonya sampai di sini aja. Gua minta maaf kalau misalnya audio gua jelek, soalnya gua masih belajar. Apalagi gua masih tinggal di kota yang mana motor itu lalu lalang. Dan untuk animasi, maklumin ya, masih jelek soalnya gua masih belajar sekitar 1 bulanan. Jadi gua belum bisa menyamai animasi para suhu animasi di YouTube. Makasih yang udah mau dengerin, sampai jumpa.